kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa buka dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 18. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jadi Bapak Ibu, ceritanya ya, Tuhan Yesus lagi berjalan dengan murid-muridnya di daerah Kaisarea Filipi. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Gitu. Wah, murid-muridnya dengan penuh semangat ngomong, ada yang bilang Elia, benar gak gitu ya? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang kok Yeremia. Wah, atau para nabi disebutin yang lain. Ya. Kemudian Yesus tanya, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Nah, kalau sekarang Tuhan Yesus nanya gitu ya sama kita, menurut Bapak Ibu Saudara, siapakah Tuhan Yesus itu? Ya, Mesias, benar baca aja. Ya, saya lihat gini Bapak Ibu, ceritanya sih kelihatannya sepintas lalu ya, ceritanya gampang ya. Begitu Tuhan Yesus nanya, menurut orang siapakah aku ini? Pada nyeletuk ini, pada ngomong, ada yang bilang Elia, oh guru, engkau dibilang Yeremia, engkau atau nabi disebutin yang lain. Begitu Yesus bertanya, menurut kalian siapakah aku ini? Saya percaya ada waktu senyap, waktu sepi. Murid-muridnya berpikir, ya siapa ya? Mereka gak pernah bertanya kepada diri mereka sendiri, siapakah Yesus ini yang kita ikutin? Mereka gak bertanya secara pribadi kepada diri mereka sendiri. Ya, sampai akhirnya begitu Tuhan Yesus berkata langsung, menurut kamu siapakah Yesus? Siapakah aku ini? Nah sekarang ya Bapak Ibu, saya rasa gak salah loh kalau kita mulai merenung, siapa ya? Ya, yang selama ini kita sembah, ya, yang kita bilang Yesus, ya, siapa sih menurut kita sebetulnya? Mungkin macam-macam nih. Tadi Mesias artinya yang diurapi, ya. Mungkin ada lagi yang mengatakan siapa? Penyelamat, penebus, anak Allah, ya. Kalau ditanya gitu, saya rasa kayak kita aja pun tanya kan, siapa Yesus? Oh dia, kalau seharusnya kan begini, oh engkaulah Tuhan, Juru Selamat, engkau anak Allah yang hidup, engkau datang untuk menanggung dosa. Kok begitu seharusnya kan, meresponnya kan, kalau benar-benar kita tuh paham, kalau kita itu benar-benar ngerti dan sudah terwahyu dalam hidup kita. Tapi ternyata kita pun kadang-kadang kalau ditanya agak tergapa-gapa, tergugup-gugup, benar gak? Iya gak? Siapa sih ya yang tepat gitu loh, ya. Nah Bapak Ibu, tiba-tiba pada waktu lagi kebingungan begitu, murid-muridnya lagi hening, gak bingung sih, hening, dia hening. Mungkin siapa ya? Siapa ini yang kita ikuti ini siapa? Tiba-tiba Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia bilang, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan apa respon Tuhan Yesus? Dikatakan, Petrus, bukan engkau yang ngomong, bukan dari kamu yang ngomong. Maksudnya apa? Bukan dari pengertianmu, bukan dari pengajaran, bukan dari kata orang, tapi Bapakku yang di sorga yang mewahyukannya kepadamu. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata begini, nih aku ngomong, Simon, mulai hari ini nama kamu jadi Petrus. Petrus itu artinya batu kecil. Dan di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku. Dan alam maut dikatakan tidak berkuasa. Di atas batu karang ini maksudnya apa? Di atas pewahyuan bahwa Yesus engkaulah anak Allah, ya, dibangun jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Bapak Ibu, saya merenungkan ini, ya. Ternyata, ya, buat Tuhan Yesus itu penting sekali. Sampai pewahyuan yang mengatakan, yang Petrus terima dari Bapa surgawi, bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, itu ternyata penting sekali sampai Yesus berkata di atas batu karang ini. Batu karang kita tahu ya, itu pondasi yang kuat. Sampai Bapak Ibu pernah dengar perumpamaan tentang batu karang yang dikatakan orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya seperti membangun rumah di atas pasir. Begitu ada badai, kesulitan, ada masalah, dikatakan hanyutlah, ya enggak, rumah yang dibangun itu, bes hilang. Nggak datang ke gereja-gereja lagi, nggak muncul,
ya, nggak muncul di Komsel lagi, nggak muncul. Tapi dikatakan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dikatakan seperti orang membangun di atas batu karang. Ketika badai, kesulitan, masalah datang, dikatakan tidak menggoyahkan orang tersebut. Benar nggak begitu Bapak Ibu? Nah, berarti penting sekali bahwa kita hidup harus mengalami pewahyuan. Pewahyuan apa? Pewahyuan dari Bapa Surgawi. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Petrus yang mengalami pewahyuan, ya, Petrus mengalami pewahyuan ilahi ini, ya. Kalau kita baca ceritanya, saya coba turutin ceritanya ya. Di tengah-tengah, mungkin di tengah keadaan, ya, beberapa lama setelah dia mendapat pewahyuan, beberapa jam mungkin setelah mendapat pewahyuan, dikatakan di Alkitab begini. Yesus setelah menyatakan pewahyuan itu, dia ngomong begini, "Ini aku cerita nih, ya, yang akan terjadi tentang diriku," kata Yesus. "Aku akan pergi ke Yerusalem, kemudian aku akan dianiaya, disiksa, dan terakhir aku akan disalib. Tapi aku akan bangkit kembali," kata gitu, ya. Nah, si Petrus nih yang tadi baru dapat pewahyuan, dikatakan gini loh, "Guru, kiranya itu dijauhkan daripadamu." Ya. Terus Yesus berkata apa? Ya, ayat 22-23. "Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi setelah mengalami pewahyuan, ya, iblis bukan langsung dapat pewahyuan, wis bebas dari masalah, bebas dari cobaan, tidak. Ya, Petrus saja baru mendapat pewahyuan, dipakai iblis untuk mencegah Yesus, ya enggak? Tapi kalau kita perhatikan di dalam perjalanan hidup Petrus, nanti Bapak Ibu lihat, ya, bagaimana dia pun menyangkal Yesus loh. Baru mendapat pewahyuan, menyangkal Yesus 3 kali. Tapi satu hal yang saya lihat, batu karang yang sudah ada di dalam hidupnya, ya, batu karang yang sudah ada di dalam hidupnya, yang sudah ada di dalam hidupnya, ternyata itu menjadi batu penjuru, batu yang kuat, sehingga di tengah-tengah keadaan apapun juga, mungkin dia mengalami penyangkalan karena dia takut terlibat. Pada waktu itu Yesus mau disidang, dikatakan dia datang dekat, dia mau tahu ceritanya apa. Di samping itu saya juga punya pikiran, dia datang mendekat kan Pak, karena dia tetap cinta sama gurunya ini, sama Tuhan ini dia cinta, makanya dia dekat, dia mau tahu apa sih yang kejadian. Cuman gara-gara dekat begitu, banyak orang yang kenalin, akibatnya dia nggak siap untuk menanggung tekanan. Ya, kamu juga kalau nggak salah muridnya gitu loh. Enggak, ya. Takutannya muncul. Tapi kalau saya lihat dengan pewahyuan yang dia terima dari Tuhan Yesus, semua kedagingan, semua konsep pemikiran dia mulai dibersihkan. Pada waktu dia berkata, "Guru, ya, Guru, kiranya engkau dijauhkan, ya, dari mau disalib," gitu loh. Itu pemikiran dia yang pertama sekali dikikis oleh Roh Kudus, dikikis oleh Tuhan, oleh pewahyuan. Pada waktu dia berkata, "Engkau Mesias Anak Allah," Roh Kudus mulai bekerja. Ya, pewahyuan itu mulai bekerja. Selama ini dia menganggap Yesus itu nggak mungkin mati, Yesus itu nggak mungkin disalib, Yesus itu akan menjadi raja. Mulai disalib, dia mulai sadar, mulai tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, kemudian pada waktu dia menyangkal dan akhirnya dipulihkan. Ya, akhirnya dipulihkan pada waktu Yesus bertemu dengan Yesus setelah kebangkitan. Dia berkata, Petrus berkata, "Maukah engkau menggembalakan domba-dombaku?" Nanti Bapak Ibu baca sendiri, ya. Dan dia dipulihkan. Setelah dipulihkan pada hari Pentakosta, ya, pada hari Pentakosta dikatakan dia bangkit, dia berbicara kepada 3.000 orang dan 3.000 orang bertobat. Dan kalau kita baca sejarahnya ya Bapak Ibu, luar biasa. Sampai dia pada waktu mau disalib, mati disalib, dia bilang, "Aku gak layak disalib dengan kepala di atas. Aku mau disalib dengan kepala di bawah." Nah, ini kalau kita lihat pentingnya pewahyuan. Dan Tuhan pun ingin kita hidup dengan pewahyuan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nah kalau kita baca, ya, pernah suatu saat
Kalau kita baca pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Murid-muridnya banyak nih, ya. Dia cerita tentang akulah roti hidup yang turun dari surga, ya. Ini murid-muridnya banyak orang yang kerumun setelah habis mujizat. Kemudian dia juga ngomong, barang siapa mau mengikut aku, engkau harus makan tubuhku dan minum darahku, ya. Kemudian pada waktu dia ngomong kepada ahli Taurat orang Farisi, dikatakan engkau ular beludak. Dikatakan di dalam Alkitab banyak orang yang sakit hati mendengar perkataan Yesus. Sakit hati dan kecewa. Ya, bahkan dikatakan Yohanes pasal 6. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikuti dia. Karena tadi saya katakan ternyata banyak yang sakit hati dengan Tuhan Yesus. Ketika ketika orang-orang berkata begini, ini coba Bapak Ibu bayangin nih, saya bayangin sakit hatinya gimana gak sakit hati pengikutnya. Dikatakan begini, Guru, kami sudah meninggalkan segalanya untuk mengikut Engkau. Terus jawab Tuhan Yesus apa? Waduh, kesian sekali ya pengorbanan kamu ya. Dia bilang apa? Kalau engkau mengasihi bapakmu, ibumu lebih daripada aku, engkau gak layak buat aku. Kalau engkau mengasihi anakmu, laki-laki, anak perempuan, yang lebih daripada aku, gak layak buat aku. Mungkin kira-kira Bapak Ibu sakit nggak? Baru ngomong ini, ya aku pengorbananku banyak loh ikut Tuhan Yesus. Aku udah ngeluarin uang banyak, aku ngorbanin waktu banyak. Jawabannya begitu. Ya, ketika ahli Taurat orang Farisi mau bertanya kepada dia, ya ceritanya mau ngetes atau mau nanya gitu, dikatakan apa? Hai ular beludak. Dikatakan hai ular beludak, hai kuburan yang dicat putih tapi dalamnya tulang. Nah, Bapak Ibu, ternyata banyak orang yang sakit hati dan kecewa. Dan banyak yang mengundurkan diri. Ketika Yesus terakhir berkata, kalau siapa mau mengikut aku, dia harus makan tubuhku dan minum darahku. Orang mikir, gila ini yang gue ikutin. Ternyata pemakan, apa ini? Pemakan manusia ini. Yang membunuh diri sendiri makan itu ya. Iya enggak? Banyak murid yang mengundurkan diri. Tapi apa nih? Ya jawab Petrus dan murid-muridnya. Dikatakan begini. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ternyata pewahyuan itu gak hilang. Kalau pewahyuan itu tidak akan hilang dari hidup kita. Ya, tapi kalau kita cuman sekedar tahu dalam pikiran seperti ahli Taurat orang Farisi, dia ngerti loh. Ya, dia ngerti Alkitab, tapi dia tidak mengalami namanya pewahyuan dari Tuhan. Ya, akibatnya cuma sampai di pikiran. Nah, kalau kita selama ini mengenal, belajar Alkitab, baca Alkitab nggak salah, Bapak Ibu, itu memang harus. Tapi kita minta, ya, kita minta agar kita sungguh-sungguh mendapat pewahyuan. Makanya kalau kita baca di dalam Alkitab, Rasul Paulus tuh ngomong. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 1. Ya, di dalam Efesus pasal 1 dikatakan demikian. Ayat 17. Dan aku pun tak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu, pewahyuan kita pun jangan berhenti kita minta. Kalau selama ini kita mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Mesias, ya, jangan berhenti sampai di sana. Saya percaya Bapa surgawi, Tuhan Yesus akan bawa kita dari satu pengalaman ke dalam pengalaman yang lain, agar kita menerima pewahyuan yang lebih lagi tentang Dia. Ya, bagi Sisi, mana Sisi? Wah, dia pernah mengalami kecelakaan yang ajaib. Kecelakaan dan mengalami perlindungan dari Tuhan yang ajaib. Dia berkata, Tuhan,
yang pegang hidupku. Wah, pewahyuan baru. Tuhan perlindunganku. Ya, Tuhan yang menghindarkan aku dari maut. Ya, pewahyuan. Kita harus minta terus. Kenapa, Bapak Ibu? Kalau kita baca di dalam Alkitab, Yesus berkata begini, ya. Saya bacain, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab dikatakan begini. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1. Yohanes pasal 16 ayat 1. Ya, Yohanes pasal 16 ayat 1. Dikatakan begini. Semuanya ini, jadi Yesus menceritakan di atasnya akan terjadi perang, kamu akan diserahkan, macam-macam. Kamu akan diserahkan, kamu akan dipenjara, kamu akan dibunuh dan sebagainya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ada dua hal saya lihat yang Tuhan Yesus berkata mengenai akhir zaman. Dikatakan akan banyak orang yang kecewa dan menolak Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan pada waktu Anak Manusia datang, apakah dia menemukan iman di muka bumi ini? Bapak Ibu, kalau kita tidak menerima pewahyuan, ya, yang dari Tuhan terus, ya, bukan sekedar pengertian di dalam pikiran. Kalau ke dalam pikiran, ahli Taurat pun belajar. Dia ngerti di pikiran ada Mesias yang mau datang, ya. Makanya Yesus berkata, kalau kamu belajar kitab, kamu berpikir dengan kamu baca Alkitab kamu diselamatkan. Kalau Bapak Ibu baca, dengan kamu baca di Alkitab, apa pikir kamu diselamatkan? Kalau kamu baca Alkitab, seharusnya kamu datang kepadaku dan terima aku. Jadi ternyata sekedar pengetahuan di pikiran kita, itu tidak membuat kita teguh, kuat menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Tapi kalau kita mendapat pewahyuan yang dari Tuhan, Engkaulah juru selamatku, Engkau Allah penolongku di dalam kesesakan. Tadi dikatakan pada waktu yang sedang mengalami tekanan, ya, menghadapi pergumulan, katakan, ya, Tuhan wahyukan kepadaku bahwa Engkau Allah yang memberi kelegaan padaku. Pada waktu Tuhan mewahyukan dirinya sebagai Allah yang memberi kelegaan, saya percaya Bapak Ibu, walaupun tekanan banyak dalam hidup kita, nggak tahu gimana, ada sukacita tuh, ya, ada seperti kelepasan, ya. Pada waktu kita mengalami sakit penyakit, kita berdoa, Tuhan, wahyukan kepadaku bahwa Engkau Allah penyembuh buat aku. Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, mungkin kita tidak mengalami kesembuhan secara badan, tapi nggak tahu gimana tuh, aku kuat menanggung sakit ini sampai Tuhan memanggil aku. Tahu ada sukacita, walaupun orang-orang ngelihat aku kesian, tapi aku ada sukacita, sukacita surgawi ada di dalam aku. Dan pada waktu orang ngelihat, lu sakitnya gawat begitu, tapi lu kok bersukacita? Ya, aku nggak ngerti. Ada sukacita di hati. Saya percaya Bapak Ibu, akan banyak orang bertobat, akan banyak orang datang. Tapi kita harus mengalami pewahyuan. Ya, batu karang itu harus ada di dalam hidup kita. Kalau batu karang itu nggak ada, kita akan goyah. Karena hanya batu karang aja menjadi pijakan yang kuat buat kita. Apa itu batu karang? Pewahyuan tentang Yesus, tentang Bapa surgawi, tentang Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu kadang-kadang merasa terbuang, berdoa, Tuhan, ya, wahyukan bahwa kasih-Mu kepadaku tidak berkesudahan. Wahyukan. Wahyukan. Saya percaya kalau ini kita hidup di dalam pewahyuan, pengenalan akan Tuhan, seperti doa Rasul Paulus. Pewahyuan gak akan habis-habisnya Bapak Ibu. Di sini dikatakan tadi dalam Efesus gimana? Coba di Efesus pasal 1 dikatakan, aku pun tak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Kemudian, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang mulia itu, minta kepada Bapa supaya Ia memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ingat ya Bapak Ibu ya,
minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau kita mendengarkan orang benar, mendengarkan pengajaran khotbah benar, ya. Tapi pada waktu khotbah, Bapak Ibu, ya pada waktu kita khotbah, ya, dengerin khotbah, ya, Bapak Ibu baca Alkitab, baca buku rohani, minta, Bapak berikan pewahyuan kepadaku, pewahyuan yang baru. Bapak Ibu pernah gak sih? Kalau saya pernah berapa kali gitu Bapak Ibu. Ada orang khotbah, ya saya dengerin di YouTube khotbah. Tiba-tiba ada satu kalimat, satu ungkapan atau satu ayat, tiba-tiba seperti melompat, menyadarkan saya. Oh iya. Nah itu loh pewahyuan. Biasanya saya catat. Saya senang baca buku. Ya, senang baca buku. Saya kalau baca buku setiap hari saya baca buku. Kalau mau baca buku, Tuhan, yang mana sih Kau kehendaki aku baca nih? Ya. Tiba-tiba saya baca buku, dan herannya kadang-kadang Bapak Ibu, itu buku sudah saya baca sekali, sudah saya baca 2 kali, iya nggak? Jadi kalau dibaca tuh, kalau orang ngeliat buku saya tuh udah dicoretin warna biru, tiba-tiba ada warna merah, itu berarti 2 kali dibaca Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena ada kata-kata yang melompat, dan itu menguatkan iman saya, menambah pengenalan saya akan Tuhan, dan itu yang perlu buat kita menghadapi hari-hari yang akan datang, dan itu yang membuat kita kuat berakar di dalam Tuhan. Itu yang membuat kita bisa berdiri di atas batu karang, sehingga badai apapun dia datang, kita tetap berdiri. Amin. Jadi perlu Bapak Ibu kita minta Tuhan pewahyuan. Dan pewahyuan itu dikatakan gak pernah berhenti. Kenapa? Karena di ayat 18 dikatakan begini. Ayat 18 ya. Supaya menyembelihkan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Banyak dari kita gak ngerti kan. Kita diselamatkan buat apa? Masuk surga. Mungkin ada yang bilang masuk surga. Oke, masuk surga, pasti masuk surga. Tapi ada gak, tahu gak, bahwa kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Kita masuk dalam perjamuannya, dan banyak kemuliaan yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan janjikan kepada kita, anak-anaknya. Makanya dikatakan di dalam dunia kamu akan menderita, ya enggak? Tapi ketahuilah, aku sudah mengalahkan dunia. Ada itu begitu, ya enggak? Oh, berarti aku mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Ya, penderitaan boleh datang dalam hidupku, tapi aku mau katakan, aku menang atas penderitaan. Ya enggak? Ada sukacita, damai sejahtera. Bagaimana sih menangnya? Mungkin penderitaannya masih Bapak Ibu, kalau orang lihat penderitaan kamu gak berubah, tapi hatimu loh, hati kita loh, gak tahu gimana. Ada sukacita, ada kemenangan di dalam hati kita. Itu namanya pewahyuan yang dari Tuhan. Ya, kemudian betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ini rasul sekedar masuk surga. Ya, nggak sekedar aku mati masuk surga, aku nggak jadi masuk neraka. Bukan sekedar itu. Betapa kayanya sejauh mana? Minta doa pewahyuan dari Tuhan. Seperti apa Tuhan kemuliaan yang Kau sediakan buat aku? Begitu Tuhan singkapkan, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu, soal keadaan di dunia ini, ya, soal mengampuni itu menjadi soal yang gampang. Soal beban hidup sepertinya kok nggak masalah dibandingin kemuliaan yang disediakan buat aku loh. Kalau aku setia, kalau aku terus berdiri di atas batu karang, ya, amin. Nah, jadi kemudian bagi orang-orang, ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ternyata ada kuasa yang Tuhan sediakan buat kita. Bapak Ibu, makanya di Alkitab dikatakan begini, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Banyak dari kita begitu dengar nama iblis, nama setan, iya enggak? Kita lari daripadanya, terbalik. Tapi padahal dibilang betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau ini sampai terwahyu dalam hidup kita, oh, maaf nih Bapak Ibu ya, maaf nih, kadang kasarnya kayak kita kayak jagoan. Di arah mana sih yang penguasanya kuat katanya? Banyak roh kegelapan, iya enggak? Datang,
kita datang mereka pergi. Bukan kitanya terintimidasi. Ya, seringkali kita merasa terintimidasi. Benar enggak? Ya, tapi katakan, ya, Tuhan, aku perlu Engkau wahyukan betapa besar kuasa yang Kau berikan padaku. Sekali lagi Bapak Ibu, begitu Tuhan mewahyukan kepada kita, iya enggak ada ketakutan. Iblis yang harus takut. Saya datang, iblis pergi. Boleh pilih. Iya enggak? Terang datang, kegelapan harus pergi. Dan kita percaya seperti itu. Betapa besar kuasa yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, wahyukan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi penting ya pewahyuan. Nah, bagaimana supaya pewahyuan ini masuk di dalam kehidupan kita? Rasul Petrus itu orangnya orang yang haus dan lapar akan yang ilahi. Ya, Bapak Ibu ingat pada waktu Yesus berjalan di atas air, ingat kan ceritanya kan? Ya, dikatakan, Guru, Tuhan, kalau itu Engkau, biarkan aku berjalan di atas air. Ya enggak? Dia loh yang berani inisiatif. Murid-murid yang lain melongo aja gitu ya enggak? Walaupun airnya tenggelam karena konsentrasinya ke badai, tapi dia berani loh. Ya enggak? Berani luar biasa. Ya, itu luar biasa kalau saya katakan. Ya, Rasul Paulus tuh haus. Ketika apa-apa selalu dia yang nanya. Begitu Yesus berkata nih, salah seorang dari kalian ini ada yang mengkhianati aku. Dia ambil inisiatif, dia senggol si Yohanes. Tanya siapa yang mengkhianati. Jadi orangnya kreatif, haus dan lapar. Jadi ternyata untuk kita menerima pewahyuan yang dari Tuhan, tanamkan kehausan dan kelaparan dalam hidup kita untuk yang ilahi. Kalau kita gak pernah haus gak lapar, jangan harap kita mengalami pewahyuan dari Tuhan. Harus tanamkan, aku haus Tuhan, penuhi aku dengan pewahyuan. Yang kedua Bapak Ibu, kita ini orang percaya hidup oleh iman. Ya benar ya, kita orang percaya itu hidup oleh iman. Iman itu apa sih? Nah, iman kan definisi, iman itu definisi dasar dari segala yang lain. Praktisnya begini, iman itu kita percaya apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang telah Tuhan kerjakan, kita percaya. Itu iman. Simple sebetulnya. Yesus berkata nih, ya enggak? Yesus berkata, kamu adalah anak-anakku. Ya aku percaya loh. Aku anak Tuhan. Aku percaya Yesus, aku jadi anak Tuhan. Ya, benar enggak? Jadi kita ngomong, Tuhan, aku adalah anakmu Tuhan. Tuhan berkata, engkau lebih dari pemenang. Kita ngomong, ya enggak? Aku lebih dari pemenang oleh Yesus yang memberi kemenangan padaku. Ya. Saya Bapak Ibu kalau lagi baca Alkitab, ya, ini sih pengalaman saya atau baca buku, ada kata-kata yang positif. Saat itu juga loh. Saat itu juga saya deklarasi, saat itu juga aku berdoa, aku katakan masuk dalam hidupku, jadi dalam hidupku. Ya, dan aku katakan gitu. Tapi pernah nggak saya lagi naik mobil, ya jalan-jalan, saya naik mobil sendiri ke Pemalang gitu ya. Saya katakan, Tuhan terima kasih, aku adalah anakmu, aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan terima kasih, manusia lamaku turut disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus di kayu salib. Aku sudah dikuburkan, manusia lamaku Iskandar sudah mati, yang hidup adalah Kristus yang hidup dalamku. Itu kebenaran firman Tuhan yang terus saya ucapkan. Pada waktu aku menghadapi masalah, Tuhan aku percaya Engkau Yehova Rafa, Engkau menyembuhkan. Ya, sekarang nih saya terus lagi berdoa terus, Tuhan wahyukan bahwa Engkau Yehova Rafa buat pendengaran kiriku. Karena pendengaran kiri saya ini belum pulih. Ya, jadi kalau suara berisik-berisik orang ngomong, saya terus terang gak kedengaran. Tuhan Engkau Yehova Rafa, wahyukan ke dalam saya Tuhan, sehingga saya bisa berkata, ya dalam nama Yesus Yehova Rafa menyembuhkan telingaku. Kita ngomong, pada waktu kita ngomong begitu, saya percaya Bapak Ibu, Roh Kudus menghargai. Oh, berarti engkau hidup oleh iman, benar nggak? Tapi kalau kita ngomong nih, Tuhan bilang kau lebih dari pemenang. Kita ketemu temen ngomongnya,
Aduh, aku sih payah lah. Ya enggak, aku payah, hidupku susah. Ya enggak, banyak aja masalah, pergumulan, enggak beres-beres. Kelihatannya 7 turunan deh gak bakal beres. Oh, orang Kristen loh, percaya Yesus loh. Berarti apa? Berarti dia hidup tidak dengan iman. Tapi kalau kita hidup dengan iman, kita percaya apa yang telah Yesus kerjakan, apa yang Yesus katakan, janji-janji yang Tuhan berikan, aku percaya. Dan itu yang aku ngomongin. Itu namanya hidup beriman. Bapak Ibu, dikatakan di Alkitab begini, ya, tanpa iman orang itu gak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saudara mau aktif di gereja gimana, dia aktif mau melayani gimana, tapi kalau kita gak hidup dengan tanpa iman, dikatakan engkau gak berkenan di hadapan Tuhan. Gak berkenan loh di hadapan Tuhan. Ya, di Alkitab ditulis, bukan saya yang nulis loh. Ya gak? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita ngapain juga, melayani ngapain juga, khotbah bahkan seperti saya misalnya, tapi saya gak punya iman, saya gak percaya apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus sudah kerjakan, apa janji-janji Yesus, saya gak percaya, dikatakan aku gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita percaya, beriman, apa yang Yesus katakan, apa yang sudah kerjakan, aku katakan, aku percaya. Dan itu yang aku proklamirkan. Pada waktu kita melakukan itu, suatu saat pewahyuan itu turun terus dalam hidup kita, banjir pemenuhi. Dan itu yang akan mengubah hidup kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kita akan membangun manusia roh kita di atas batu karang yang teguh. Amin. Kita akan menjadi kuat di hadapan Tuhan. Amin. Mulai memperkatakan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan janjikan, ucapkan. Ya, saya percaya kita akan kuat teguh di hadapan Tuhan. Nah, ada satu kisah lagi yang saya ketarik Bapak Ibu. Cerita tentang Kaleb. Cerita tentang Kaleb. Bapak Ibu sudah dengar cerita Kaleb? Ini cerita Kaleb, kemarin saya juga lagi, saya mencari-cari bahan khotbah, apa ya Tuhan, ya. Tiba-tiba saya ketarik cerita Kaleb, ya. Kita buka di dalam Bilangan pasal 24. Bilangan pasal 24. Bilangan pasal 14 ayat 24. Bilangan pasal 14 ayat 24. Nah, ini bagus Bapak Ibu. Dikatakan begini, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan aku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memiliki. Nah, kalau di dalam Alkitab King James Version itu bagus Bapak Ibu ya. Dikatakan begini, Kaleb itu mempunyai roh yang berbeda. Ya, roh yang berbeda dan mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Ya, but my servant Kaleb, because he had another spirit with him. Jadi ada roh yang beda. Saya pikir, roh yang beda. Kita udah tahu ceritanya Bapak Ibu ya. Udah tahu kan ceritanya tentang 12 pengintai yang disuruh oleh Musa dari Kadesi Barnea untuk melihat tanah perjanjian. Ya, melihat tanah perjanjian. 12 orang masing-masing kepala suku loh, bukan orang sembarangan. Dikatakan hanya 2 orang yang percaya bahwa mereka bisa memiliki tanah perjanjian. 10 orang lagi nggak percaya. Ya, mereka melihat problemnya sama. Mereka melihat, bentengnya, kubu-kubunya, ya, benteng pertahanannya kuat-kuat. Yeriko kuat, ya. Dikatakan penduduknya gede-gede, bener, badannya lebih besar dari bangsa Israel. Ya, mereka juga percaya tanah itu penuh dengan susu dan madu, sangat subur. Mereka percaya. Tapi untuk memiliki, hanya 2 orang yang percaya, yaitu Yosua dan Kaleb. 10 orang itu gak punya iman. Gak punya iman untuk memiliki.
Mereka nggak percaya akan kuasa Tuhan, akan janji Tuhan. Yang tadi saya katakan, ya, nggak beriman. Karena Tuhan berkata, aku akan berikan tanah ini kepadamu. Engkau nggak usah perang, aku yang perang, kata Tuhan. Tapi nggak percaya, mereka nggak punya iman. Akibatnya dikatakan mereka nggak berkenan. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Ya, ternyata Kaleb ini luar biasa. Sampai Tuhan ngomong loh, ya, roh Kaleb, roh yang lain. Dan dia mengikuti aku dengan sepenuh hati. Saya percaya Bapak Ibu, dia hidup dari pewahyuan. Di dalam perjalanan dia selama 40 tahun. Bahkan mungkin pada waktu di Mesir jadi budak, selama 40 tahun di padang gurun merantau. Ya, saya percaya dia mendapat pewahyuan yang dari Tuhan. Sehingga benar-benar dia kuat di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan. Sampai ya suatu saat ya 40 tahun mereka masuk dan si Yosua bagi undi daerah. Ya, saya pikir apa sih? Kenapa roh hebat? Rohnya lain, ini kenapa sih lain? Iya enggak? Apa yang ditulis kok bisa lain itu dari mana gitu loh. Kita buka dari Yosua pasal 14 ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesi Barnea. Ayat 14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, kalau baca ayat ini, kata-kata apa yang paling dominan? Yang paling banyak disebut? Udah, saya ngomong aja. Kalau Bapak Ibu itu perhatikan, akan disebut banyak kata Tuhan. Bukan di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Dia mengalami Tuhan. Dia bilang Tuhan berjanji. Tuhan berjanji pasti dia menggenapi. Kenapa bisa keluar kata-kata Tuhan? Berarti sekali lagi Bapak Ibu, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, bukan. Dia mengalami Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, ya, pada waktu bangsa Israel berontak kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan berkata apa? Oke, nggak jadi masuk tanah perjanjian, kamu muter 40 tahun lagi di tanah perjanjian. Si Kaleb ikut nggak? Apa si Kaleb bilang? Tuhan, tunggu, saya nggak ikut berontak loh, saya setuju loh. Berarti saya boleh masuk dong? Nggak mengeluh. Dia tahu kasih Tuhan tidak berkesudahan. Dia tahu Tuhan tahu yang terbaik. Dia terlalu percaya sama Tuhan. Makanya dikatakan dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu maksudnya apa? Nggak berontak. Iya. Tuhan ngomong iya. Tuhan ngomong iya. Ya. Coba Bapak Ibu bayangin. Ya, kalau pasangan Bapak Ibu, iya nggak? Mengikuti Bapak Ibu, misalnya suaminya nih, istrinya mengikuti dengan sepenuh hati. Percaya sama saya Bapak Ibu, kalau memang ada yang begitu, nggak pernah ada kata menolak. Ma, masak ya? Oh iya. Ma, kau ini? Oh iya. Nggak ada yang tolak. Sama kayak suami juga begitu, gitu kan? Pasti punya cita-cita mau kayak gitu kan ya? Ya, iya kok. Berarti apa? Tuhan suruh apa aja, ya Tuhan. Ya, walaupun itu menurut daging, menurut pikiran manusia, nggak masuk akal, nggak adil, tapi aku lakukan dengan sukacita. Itu tertanam dalam Yosua, dalam Kaleb. Tuhan sampai kagum. Dan itu pada waktu umurnya 85 tahun loh, ya, dikatakan karena kepercayaan dia pada Tuhan, karena pewahyuan yang dia terima dari Tuhan, dia tetap segar, kuat. Segar kuat bukan sekedar tubuhnya Bapak Ibu. Banyak orang yang segar kuat tubuhnya, tapi rohnya mati. Ya, tapi dia segar kuat, rohnya menyala-nyala, tubuhnya tetap sehat. Sampai dia pilih Hebron. Ya, saya pikir kenapa Hebron? Dia semangat sekali. Pertama, Abraham, Ishak, Yakub tuh dikuburin di Hebron.
tempat suci buat bangsa Israel. Sekarang diduduki pada waktu itu, bukan sekarang nih. Pada waktu itu diduduki oleh orang enak yang menyembah berhala, korbanin manusia seenaknya saja, berlaku kejam. Itu bangsa kejam. Ya, dia nggak rela. Hebron, makam leluhur-leluhurnya orang Israel, makam suci, dia nggak rela. Walaupun di sana dikatakan dijaga oleh orang enak, aku nggak takut. Di Hebron itu tanah Abraham loh, Abraham beli loh, tanah satu-satunya yang Abraham punya. Walaupun dijanjikan akan memiliki tanah perjanjian, ya. Di sana Abraham bertemu dengan 3 malaikat Tuhan. Wah, ini tempat penuh sejarah. Masa didudukin orang enak? Enak aja gitu. Ya, beri aku Hebron. Dan dia kalahkan semua. Kenapa bisa begitu? Ya, karena firman Tuhan, pewahyuan dari Tuhan terus meresap ke dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, mulai ya, kita baca Alkitab bukan seperti baca cerita. Ya, ada yang baca Alkitab sebagai cerita. No, merenungkan setiap kata, kalimat, dan imajinasikan. Ya, saya percaya Bapak Ibu, suatu saat Bapak Ibu tiba-tiba kaget. Kalau Bapak Ibu kita baca firman Tuhan, kita berdoain, kita deklarasikan, kita imajinasikan, tiba-tiba ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Yang kita nggak tahu berubah. Betul, berubah aja. Nah, ini ternyata di Alkitab ada loh. Saya kadang-kadang ternyata Alkitab ada. Saya pikir kok firman Tuhan ternyata bisa ngubah pelan-pelan hidup kita ya, sehingga kita mengalami perubahan. Markus 4 Markus pasal 4 ayat 27. Ini perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Kalau kita baca sebelumnya, di atasnya dikatakan benih itu adalah firman Tuhan. Ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah tentang perumpamaan penabur. Nah, ini di ayat 26 dikatakan begini. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulir-bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah masak, orang segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ternyata kalau kita merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, mendoakan firman Tuhan, mengimajinasikan firman Tuhan, itu ternyata tertanam, dia bertumbuh di dalam hati kita. Mungkin Bapak Ibu jangan lihat, oh kok belum berubah. Enggak, biarin aja terus. Suatu saat dia akan mengalami, Bapak Ibu kita akan mengalami perubahan. Kalau kita lakukan secara rutinitas, ya, secara dengan penuh kerinduan, tiba-tiba berubah. Nah, saya mau cerita nih kesaksian sedikit. Saya mau cerita tentang mami saya. Mami saya ya udah meninggal sekarang pada umur berapa ya? 84 kalau nggak salah. Dan salah satu yang menjadi problem buat mami saya itu apa? Kalau tidur ngigo ngerti ya? Ngelindur. Dan ngigonya yang serem-serem. Sehingga kalau tidur begini loh, mesti ada di sebelah saya tidur, mesti ada yang nemenin. Jadi kalau lagi ngigo nih, lagi ngelindur, suruh bangunin. Nanti kesian, setelah bangun, capek. Kenapa? Habis dikejar-kejar setan. Serius. Ini saksinya ada tuh. Cucunya gak ada tuh yang di ujung tuh. Yang suka bangunin. Nah, jadi kita mau tetap bangunin. Bangun. Suatu saat, tapi hobinya mami saya, karena kan tinggalnya di Jakarta, saya di Tegal. Jadi ada satu rumah di sana ditempatin dengan pembantu. Jadi kalau saya perhatiin, kalau saya ke sana, itu kerjanya apa tuh Pak? Baca firman Tuhan. Alkitab dibaca. Ya. Terus udah gitu aktif ya di wanita, dia aktif persekutuan, dia suka dengerin khotbah ya. Saya terus orang perhatiin gitu loh. Kadang-kadang kalau datang sharing gitu ya. Kalau baca Alkitab bukan baca dalam hati. Dia baca, dia ngomongin. Serius dia ngomongin. Saya pikir kayak deklarasi nih. Kadang-kadang kita suka begitu kan. Baca pelan-pelan itu plek tidur kan ini kan. Ya, dia baca, dia sebutin satu-satu. Nggak tahu berapa lama, suatu saat ngigo. Setiap saya udah pulang, saya tidur sebelahnya. Ya, saya baru tahunya gitu. Tidur,
Terus dia ngigo. Saya bangunin, Mi, bangun Mi. Terus dia bilang, kenapa lu bangunin gue? Loh, kenapa? Gue lagi mau serang tuh setan nih. Oh, dia mau lawan. Tadi dikejar-kejar. Iya gak? Sekarang aku mau kejar tuh setan. Iya gak? Jadi ketakutannya bisa hilang. Iya gak? Dulu kalau habis ngigo gitu, capeknya luar biasa. Capek, mami capek kalau kayak gitu. Iya gak? Sekarang, iya gak? Dia kejar. Iya gak? Dia kejar tuh dia bilang, belum selesai. Mami belum berusaha sama dia. Mami kejar. Jalan kali gak usah dibangunin. Oh gitu. Saya kaget. Oh gitu. Iya. Oh ya udah gitu. Iya enggak? Dan saya ngeliat kok bisa berubah begitu. Ternyata firman yang dia baca, ya, yang dia renungkin, yang didoakan sama dia, nggak tahu bisa berubah. Dari dikejar setan jadi ngejar setan. Kan luar biasa itu. Kalau saya bilang itu, iya kayak gitu. Iya enggak? Jadi baca, tetap renungkan firman Tuhan. Pasti Bapak Ibu mengalami perubahan. Yang mengalami tekanan, problem, baca firman Tuhan. Yang merasa nasibnya kurang bagus, baca firman Tuhan, renungi firman Tuhan. Gak tahu kenapa nanti pintu berkat terbuka. Saya percaya itu. Amin.